Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam program BPK with Love. Program ini diadakan untuk memenuhi kerinduan Bapak Ibu sekalian yang biasanya berkumpul setiap minggu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi karena pandemik corona saat ini, semua kegiatan harus berjalan dari rumah masing-masing. Perkenankan saya, Maria Margaret Irmaho, untuk berbagi renungan dengan tema Aku telah melihat Tuhan, yang diambil dari Yohanes 20 ayat 14-18. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di saat ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus melingkupi kami, Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang memenuhi hati setiap daripada kami. Gemburkan hati kami, sehingga apapun yang ingin Kau katakan, biar Roh Kudus-Mu yang mengartikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes pasal 20 ayat 14-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke situasi pada saat itu. Kalau kita baca, bacaan ini dimulai dari bacaan sebelumnya adalah kisah makam kosong, di mana dua orang murid Yesus datang dan melihat ke makam tersebut, dan kemudian mereka pulang kembali ke rumah mereka. Saat itu, seluruh pengikut Yesus berada dalam kegelapan. Mereka merasa takut, mereka merasa sedih, mereka marah, mereka bingung, mereka putus asa karena orang yang mereka harapkan ternyata sudah wafat. Maria Magdalena pun berada dalam situasi yang sama pada saat itu. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk mari kita melihat sosok pribadi seorang Maria Magdalena. Saya melihat ada keistimewaan dari sosok Maria Magdalena. Dia memiliki cinta yang sangat besar kepada Yesus. Pada saat kedua murid kembali ke rumah mereka,
Maria Magdalena tetap tinggal di taman itu dan berusaha mencari jasmani Yesus yang dikiranya dicuri orang. Dia tidak langsung ikut pulang ke rumahnya, tetapi dia mencari dan mencari. Ada ketulusan dalam sosok Maria Magdalena. Ada cinta yang begitu besar terhadap Tuhannya, yang memampukan dia untuk melakukan hal, yaitu mencari seorang diri, jasmani Yesus yang dia kira dicuri orang. Dan kemudian kita bisa melihat di ayat ke-14, di situ dikatakan bahwa dia menoleh ke belakang dan dia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria Magdalena sebagai seorang manusia biasa, dia juga mengalami hal kepedihan, dia mengalami kesedihan, dia mengalami putus asa, hatinya sedih, hatinya pun tertutup oleh kabut duka yang begitu mendalam akan kehilangan sang guru. Kesedihan dan duka dan kegelapan itu yang membuat dia tidak mengenali sang guru pada saat itu. Kemudian di ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Yesus memanggil Maria, "Maria!" Dan Maria mengenali sang guru. Kita melihat bagaimana relasi yang begitu intim antara Maria Magdalena dan sang guru. Sehingga pada saat sang guru memanggil dia dengan nada, dengan panggilan yang intim di antara sang guru dan muridnya, Maria Magdalena serta-merta langsung mengenali sang guru. Dan kemudian kita lihat perubahan apa yang terjadi pada Maria Magdalena pada saat itu. Ada perubahan perasaan yang sangat signifikan ketika Maria Magdalena mengenali sang guru. Hatinya yang sebelumnya tertutup oleh kabut duka, tiba-tiba hatinya menjadi memiliki pengharapan penuh. Sukacitanya menjadi penuh. Seakan-akan dunia kembali menjadi baik. Sang guru tidak pernah pergi dari dia. Maria di sini dikisahkan bahwa Yesus berkata bahwa janganlah engkau memegang aku. Pada saat itu saya membayangkan bahwa Maria Magdalena pada saat itu ingin memeluk sang guru, ingin menyentuh sang guru. Dia bersorak, dia kegirangan, dan ia ingin mengekspresikan sukacitanya itu. Bahkan ketika ayat selanjutnya dikatakan, setelah itu sang guru mengutus dia untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada para murid. Maria tidak duduk terlarut oleh pertemuan dengan Yesus, tetapi Maria dengan sukacita yang penuh, dengan langkah yang tangguh, dengan langkah yang mantap, dia tidak ragu bahwa dia akan ditolak, dia tidak memiliki pemikiran bahwa mungkin murid-murid tidak mempercayai saya. Tidak. Tetapi Maria dengan langkah yang teguh, karena sukacita dan pengharapan yang penuh dari Yesus yang telah bangkit, dia berlari, dia tidak menunda-nunda untuk bersegera menemui para murid. Ada satu sukacita baru ketika menyaksikan Yesus telah bangkit. Ada satu sukacita yang penuh, ada pengharapan yang baru yang muncul dalam diri Maria Magdalena. Ada kabut selubung duka yang tiba-tiba terangkat dan hilang pada saat itu. Situasi pada saat itu sama dengan situasi kita saat ini. Di saat dunia sedang
berputar dengan segala aktivitasnya, tiba-tiba virus corona datang. Virus itu membuat seluruh manusia yang ada di dunia ini kaget. Seakan-akan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Banyak orang kehilangan orang yang dia kasihi. Banyak orang yang meninggal. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Orang tua kehilangan anaknya. Pasangan yang kehilangan pasangannya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada pula yang kehilangan harta benda. Bahkan kita kehilangan kebebasan. Kita tidak bebas lagi untuk beraktivitas, untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang harus kita lakukan setiap hari. Tetapi kita harus tinggal di rumah. Misa yang biasanya dilakukan di gereja untuk sementara waktu digantikan dengan misa di rumah secara online. Paskah yang biasanya dirayakan dengan meriah di gereja, karena wabah ini digantikan dengan misa live streaming di rumah. Seakan-akan kebebasan kita dirampas. Pada saat minggu-minggu pertama work from home, saya membaca beberapa lelucon dari sosmed, dari grup WA. Ceritanya ada seorang suami yang setelah seminggu bekerja di rumah, dia mulai berkata, "Kapan sih kita kembali bekerja di kantor? Lebih bagus saya bekerja di kantor daripada saya bekerja di rumah. Istri saya lebih galak daripada bos saya yang selalu marah-marah tidak karuan." Ada juga bahkan dari seorang ibu dan istri yang ngomel-ngomel karena suami dan anaknya yang terus-menerus kelaparan. Si istri berkata, "Kapan sih selesai masa ini? Saya rindu untuk keluar, berjalan-jalan di luar. Kompor saya butuh istirahat karena kompornya katanya dinyalakan terus-menerus untuk membuatkan makanan buat anak dan suaminya." Atau bahkan juga ada dari anak yang memohon-mohon agar sekolahnya kembali dibuka dan mereka dapat belajar di sekolah, bukan belajar online lagi. Mereka pengen kembali sekolah karena katanya si anak bilang ibunya mengajar lebih galak daripada guru-guru di sekolah. Bisa jadi lelucon-lelucon ini adalah curhatan dari kita pribadi lepas pribadi saat ini. Karena kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar rutinitas kita, yakni tinggal di rumah. Kita semuanya baru saja melewati perayaan Paskah. Seperti yang kita ketahui, Paskah adalah kebangkitan Kristus yang juga berarti adalah kebangkitan seluruh umat beriman dan munculnya harapan baru dan sukacita untuk memberitakan kepada semua orang bahwa Kristus telah bangkit. Aku telah melihat Dia. Kita semua telah mengalami sukacita itu. Kita semua telah melihat Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah membagikan sukacita itu kepada saudara-saudara kita? Apakah sukacita bahwa Kristus telah bangkit telah kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita? Saat ini seakan-akan semuanya seakan-akan dirampas dari kita. Tetapi sadarkah kita bahwa kita memiliki Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan tidak ada siapapun juga yang dapat mengambil itu dari kita. Kita punya firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kita, selalu memberi kita harapan yang baru, selalu menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
Saat ini Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing di dalam kedalaman hati kita masing-masing. Di saat dunia sedang berduka saat ini, maukah kita yang telah menerima sukacita dari Tuhan karena kebangkitannya, maukah kita membagikan kabar sukacita itu juga kepada orang-orang di sekeliling kita? Di luar sana begitu banyak orang yang putus asa, begitu banyak orang yang menangis, begitu banyak orang yang bersedih dan bingung bagaimana mereka menjalani hidup mereka selanjutnya. Maukah kita menjadi cahaya yang dipakai oleh Tuhan untuk membagikan kepada mereka? Begitu banyak penjual sayur mungkin di depan rumah kita yang selalu lewat di depan rumah kita, atau penjual sayur di pasar, para pemulung, bahkan penjaga keamanan kompleks kita, atau mungkin asisten rumah tangga kita. Saat ini mereka tidak dapat pulang kampung karena wabah ini. Mereka juga merindukan keluarga mereka. Mereka tidak dapat pulang kampung. Maukah kita membagikan berkat, membagikan sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mungkin ada tetangga kita saat ini yang kehilangan saudara-saudari mereka, atau kehilangan anak mereka atau orang tua mereka. Apakah kita mau untuk membagikan perhatian sehingga cahaya Kristus itu juga dapat mereka alami? Mari kita bagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekecil apapun itu berarti bagi mereka. Mari kita bagikan sukacita ini, sukacita bahwa Kristus telah bangkit. Kristus membawa harapan baru bagi kita. Mari kita bagikan kepada mereka dengan berbela rasa kepada mereka. Mari kita memperhatikan mereka dengan tindakan kita. Kita membagikan sukacita Kristus yang telah bangkit kepada mereka, sehingga pada akhirnya dunia dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ya benar Tuhan, berikan kami hati-Mu, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh kasih kepada di dalam hati kami, sehingga kami dapat membagikan kasih itu. Kami dapat peka melihat sekeliling kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukannya, untuk berbagi sukacita. Kami rindu Tuhan, orang-orang di sekeliling kami pun berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Mereka pun mengalami sukacita Paskah yang luar biasa. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus, biar Engkau yang terus ada di dalam hati kami. Engkau yang terus menuntun kami, sehingga kami dapat berbagi dengan cinta dan ketulusan kepada sesama kami. Terima kasih banyak Bapa untuk waktu ini. Dan biarlah apapun yang kami renungkan pada saat ini,
Engkau yang membuatnya berhasil, sebab tidak ada firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau yang akan membuatnya berhasil berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya kepadamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.